Saudara, saya tidak akan lama-lama. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang tadi Tuhan ingatkan. Saudara, dan sebagian besar sudah Joshua tadi sampaikan. Saudara, saya ingin sedikit menambahkan, saudara. Saudara, ada sebuah generasi yang sedang Tuhan coba bangkitkan di tengah-tengah kita. Saudara, untuk kita menjadi pewaris, kalian ngikut Tuhan itu gak pernah nyaman. Tapi ikut Tuhan itu pasti aman. Engkau ikut Tuhan, saya mau berkata demi kasih Tuhan, gak akan pernah nyaman. Saudara, dan dalam kehidupan setiap kita ada satu fase yang harus kalian lewati, yaitu namanya crushing place atau fase Getsemani dalam hidup kita. Saudara, dari Joshua katakan adalah mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan harus bikin kita gagal? Kenapa Tuhan harus bikin kita susah? Kenapa Tuhan harus membuat kita ngalami semua yang gak enak? Kenapa Tuhan biarkan kita sampai stres? Kenapa orang tuaku harus cerai? Kenapa keluargaku berantakan? Kenapa hidupku berantakan dan sebagainya? Saudara, engkau perlu mengerti, engkau ada dalam fase crushing place atau yang namanya Getsemani, saudara. Yesus mengalami proses yang sama. Ingat, sebelum dia mati di atas kayu salib, dia perginya kemana? Getsemani. Dan di Getsemani, saudara, Tuhan tuh gak cuma berdoa. Tuhan itu stres berat, kok tahu dari mana? Keringatnya berubah jadi darah. Kenapa? Pembuluh darahnya pecah. Kenapa? Stres. Tapi hari itu kemenangan Yesus di Getsemani membuat dia kuat untuk naik ke atas kayu salib, disiksa dan mati buat setiap kita. Kemenanganmu di Getsemani akan membawa engkau kepada kemenangan yang luar biasa dan ajaib. Tapi ada sebuah generasi yang sedang Tuhan coba bangkitkan dari hari ini. Dan saya tahu itu adalah saudara dan saya. Generasi yang tangguh, generasi yang tahan pukul. Saudara lihat, saya lihat. Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Tuhan hari itu bicara kepada Yakub, Tuhan bicara kepada Israel, tapi hari ini dia sedang berbicara dengan saudara dan saya. Lihat, dia berkata, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, engkau saudara, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Lihat berkatnya. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Dia berkata, engkau akan nyari loh. Bukan tanpa sengaja orang nyari berantem. Engkau nyari. Siapa yang mau berantem sama saya? Dan Alkitab berkata, engkau tidak akan menemukannya. Tadi Christian Lazarus memberikan kesaksian hidupnya yang ajaib. Mukul orang berkali-kali di tempat umum. Tapi ketika Tuhan memilih Lazarus, Lazarus nyari. Siapa yang mau senggel sama saya? Gak ada, saudara. Kenapa? Tuhan pilih engkau. Dan kalau dia pilih engkau, pilihannya itu tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang akan berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hamba. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tapi kemudian firman-Nya berkata, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan yang menebus dan engkau, ialah yang maha kudus, Allah Israel. Kalau kalian punya Alkitab, kalian garis bawahi kata ulat, saudara. Kalau kalian punya buku, tulis ulat. Saudara, kata ulat di sini, apa sih yang hebat dari ulat? Kenapa Tuhan sampai memanggil Israel sebagai hai si ulat Israel? Ternyata dalam terjemahan aslinya itu adalah dari kata tola. Dan tola ini ulat yang berbeda, saudara.
Ini bukan ulat gatel yang selama ini kita pikir. Bukan ulat kaki 1000, bukan. Atau ulat yang bikin kita gimana ya seringkali kita pites, bukan saudara. Ini ulat yang berbeda. Ini ulat yang dibudidayakan, dipelihara. Kenapa? Karena di dalamnya ketika ditekan akan mengeluarkan sebuah warna. Yaitu warna merah keunguan saudara. Ada yang berkata akan mengeluarkan warna ungu. Saudara, dan warna kirmisi atau merah keunguan adalah yang digunakan untuk baju, pakaian, termasuk pakaian imam besar. Ada juga yang berkata mengeluarkan warna ungu, dan warna ungu selalu digunakan oleh seorang raja. Itulah kenapa warna ungu adalah warna kerajaan. Tapi warna itu baru bisa keluar ketika ditekan. Dan inilah generasi yang sedang Tuhan bangkitkan. Generasi yang tahan pukul. Ditekan berkali-kali. Yang keluar adalah warna yang indah. Ditekan gembung lagi. Tekan gembung lagi. Tapi dia tidak akan hancur. Sebab hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang ingin membangkitkan generasi yang tahan tekanan, tahan pukulan. Dan pukulan itu akan membawa kepada kemuliaan. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Generasi yang tahan tekanan, tahan pukulan. Dan pukulan itu membawa kepada... Sekali lagi, generasi yang tahan tekanan, tahan pukulan. Dan pukulan itu membawa kepada... Generasi yang tahan banting. Ditekan seperti apapun, dididik seperti apapun, tidak akan hancur, murtad, tidak meninggalkan Tuhan. Tapi sebuah generasi yang justru dipukul, ditekan, akan seperti trampolin, dia akan terbang lebih tinggi. Saudara, dan itu siapa? Saudara dan saya. Generasi yang ditekan, yang keluar justru adalah minyak yang mahal. Saudara tahu olive oil itu mahal ya, buat masak. Olive oil itu mahal. Saudara, olive oil, minyak yang mahal itu keluar dari mana? Dari biji olive yang dipres. Dan itulah Getsemani, crushing places. Tempat di mana ada yang dihancurkan. Saudara tahu minuman wine itu lebih mahal daripada buah anggur ya. Wine dapat dari mana? Dari anggur yang dihancurkan, saudara. Tapi kalau engkau enggak hati-hati, jika biji di buah anggurnya itu ikut pecah, yang keluar rasa apa? Pahit. Dalam hidupmu, engkau akan mengalami tekanan, engkau akan mengalami pukulan, engkau akan mengalami badai, engkau akan mungkin dikucilkan. Seperti yang ayah berkata, kamu akan mungkin tidak dianggap, engkau akan sendirian, saudara. Tapi jangan sampai yang ilahi, jangan sampai hatimu rusak. Begitu hatimu yang rusak, yang keluar bukan yang manis, yang keluar bukan yang mahal, tapi yang keluar apa? Kepahitan. Engkau pulang dari tempat ini, akan ada begitu banyak fase Getsemani dalam hidupmu. Tapi jadilah generasi yang justru ditekan. Iblis berkata, mati kamu. Tapi justru yang keluar dari hidupmu adalah semua yang ilahi, semua yang ajaib, semua yang mulia, semua yang luar biasa, semua yang mahal, itu yang keluar dari hidupmu. Saudara, buah anggur itu lebih murah daripada wine. Proses penghancuranmu, percayalah, akan mendatangkan blessing yang ajaib dalam hidupmu. Kualitas hidupmu dari murahan tiba-tiba akan begitu menjadi sangat mahal. Kenapa? Engkau melewati proses penghancuran, saudara. Dan sekali lagi saya sungguh berdoa, kau harus jadi generasi yang tahan banting, saudara. Saudara, kemarin saya khotbah di tempat orang melo, saudara ya. Saya tanya sama Joshua, Jos, kamu yakin saya orang plekmatis? Kemarin Ibu Iin cerita khotbah di plekmatis gak tahan katanya. Katanya yang berdiri lebih lambat, lebih cepat Bu Iin berdiri daripada orang-orang plekmatis. Katanya anak youth. Nah, jangan-jangan ada saudara di tempat ini. Berdirimu lebih lambat dari Bu Iin. Saking plekmatis. Saya bilang di suatu, saya plekmatis, kamu kasih ke orang melankolis. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak paling banyak melankolis.
Dan kemarin Tuhan berkata perasaanmu itu gak penting. Penting perasaan Tuhan. Jangan jadi generasi yang melo. Melo untuk seni bagus. Sensitif nangkep hati Tuhan bagus. Untuk kamu ngatur dengan detail bagus. Tapi salah satu kelemahan orang melo apa? Sukanya melo. Dikit-dikit aduh aku salah tadi. Tadi waktu Kak Obajo ngomong lawatan tuwayan kok aku kebalik-kebalik. Orang melankolis dipikirin sampai pulang rumah loh. Saya kasih tahu Anda. Loh kamu kok tahu Ci? Ya saya berkumpul dengan banyak orang melankolis di sekitar saya. Kemarin ada yang main matahari, bulan, bintang-bintang. Dari semua 7 orang, 10 orang di depan benar semua. Dikasih komando hanya suara laki. Muncullah Kak Leo di ujung sana. Tiba-tiba dia ngasih perintah bintang-bintang. 2 orang ngasih bintang-bintang. Diomongin salah enggak terima. Melankolis. Sudah. Diomongin salah bu, komandonya kan dari saya. Lu tadi yang ngomong siapa? Pak Leo di sebelah sana. Itu jalan sambil mikir, kenapa ya aku dengerin Pak Leo tadi? Mukanya itu loh sampai saya khotbah masih begitu. Kenapa ya tadi saya kalah ya? Kok tadi saya pita-pita kelip-kelip begini, yang lain masih miring begini. Kok saya kok kelap-kelip sendiri? Saudara apapun, saudara setiap kita ini punya melankolis, gak mungkin gak? Setiap kita tuh pasti punya. Saya plekmatis mentok kejeduk, tetap saya punya melankolis. Saudara sekali lagi, jangan sampai kita generasi yang orang bilang generasi stroberi lah. Saya sampai mikir kenapa stroberi apa enggak jeruk, durian atau yang lain yang lebih tangguh gitu loh. Saudara. Generasi stroberi, oke fine itu yang dunia katakan. Tapi yang Tuhan berkata aku akan bangkitkan apa? Tolah. Generasi yang tahan banting, generasi yang tidak mudah menyerah, generasi yang tahan pukulan. Sekali dipukul, yang keluar adalah warna kerajaan. Sekali dipukul, yang keluar adalah yang ilahi. Dan itu yang membuat iblis gemetar kalau mencat saudara. Dia akan mikir, nih anak kok tak pencat, kok tak tekan temennya ninggalin, tambah bersaksi lebih ajaib. Ini anak tak buat orang tuanya berantem, kok malah tambah pergi ke pulau-pulau. Ini anak kok tak tekan, tak buat miskin, kok masih penginjilan di jalan-jalan. Itu yang paling iblis takutkan saudara. Dan saya berdoa, saudara menjadi generasi yang tahan uji saudara. Saudara sekali lagi, bisakah kau berikan pantat hidupmu buat Tuhan saudara? Mungkin kau gak pernah kasih pantatmu ke mamahmu untuk dipukul. Saya juga pernah dapat pukulan di pantat. Karena waktu ulang tahun kabur main lumpur saudara. Pulang-pulang saya dapat pak. Sejak itu pantat saya umpatkan terus dari mamah saya. Tapi bisakah kau berikan pantat hidupmu ke Tuhan? Kau dipukul, kenapa? Dia cuma mendidik orang yang dikasihinya. Artinya kalau engkau dididik, engkau dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan gak peduli dengan kamu, gak akan dididik, gak akan dipukul. Tapi bisakah kau berikan pantat hidupmu buat Tuhan dan kau berkata, Tuhan pukul aku. Hancurkan setiap kedaginganku. Buang setiap dosa dalam hidupku. Supaya karakter Kristus yang masuk dalam hidupku. Bisakah kau berkata, Tuhan aku izinkan engkau mendidik aku. Gak apa-apa Tuhan. Saudara boleh nangis, saudara boleh teriak. Tapi satu hal yang kau gak boleh nyerah dengan hidupmu. Karena itu Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupmu. Gak apa-apa Tuhan 2 tahun saya harus khotbah gantiin papi saya diolok-olok oleh orang. Saya dibilangin, kamu kalau khotbah bahasa Indonesia kayak singa. Kalau khotbah bahasa Inggris kayak kucing. Saya khotbah di tempat-tempat ada orang datang ke saya jujur. Kamu tuh ngomong apaan sih Sah? Ya sejak mohon maaf tante, saya juga gak tahu tadi saya ngomong apa lah. Mau saya suruh khotbah gak bisa khotbah. Dari tadi justru kegagalannya itu saya ngalami. Sebayangin kanker kesembuhan gak ada yang sembuh. Malunya kayak apa? Orang tetap ditandu pulang saudara. Ya sembuh cuman yang flu, encok, pegelinu sembuh. Muka saya dipajang di mana-mana. Putri dari pendeta Petrus aku 2.000 yang datang. Satu pun gak ada yang sembuh. Tapi sekali lagi kegagalan itu bukan titik, itu koma. Dan kalau Tuhan ngasih kamu koma, kenapa kamu yang kasih titik?
Tapi kalau Tuhan kasih kamu titik, aku pilih engkau. Jangan kasih tanda tanya. Manusia itu ribet, saudara. Diterima aja gitu loh. Tuhan ngasih saya titik, aku pilih engkau dan pilih aku tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari jalan dengan Tuhan. Jangan, lah terus nanti gimana? Kebanyakan tanda tanya. Buang kemeloan dalam hidupmu. Kau generasi yang tahan banting. Kau generasi yang tahan banting. Terakhir. Ada cerita kartun yang namanya juga kartun, saudara ya. Ada cerita kartun yang saya lihat waktu saya kecil. Saya berdoa ini jadi berkat buat kita. Setelah ini kita akan berdoa sama-sama. Di kartun itu, film itu, diceritakan ada perkumpulan bola kasti. Saudara tahu kasti? Tahu ya, yang pukul bam. Amerika itu terkenal banget. Kasti di Indonesia rada kurang ya. Kalau di Amerika itu terkenal banget pertandingan ini. Hampir mirip-mirip, kalau Indonesia lebih sering bola. Sepak bola, kalau ini mereka bola kasti, sudah. Dan di hari itu di film ini diceritakan ada kumpulan bola-bola, campuran bola-bola senior dan junior, saudara. Dan di situ mereka lagi ngobrol, gimana mereka mulai bersaksi, wah semua cerita pengalaman hidup masing-masing para senior-senior ini, dan mereka cerita, siapa yang akan main dari ini? Dan ada satu yang informan mereka berkata, oh yang main klub ini dan klub ini. Yang senior berkata, mati aku. Loh, kenapa? Dan di salah satu dari senior itu ada satu junior yang mendengarkan. Dan senior ini berkata, ada satu pemain mematikan di klub itu. Dia kalau mukul ngeri banget, kita bisa pecah. Kenapa? Terlalu kuat pukulannya. Dan semua mulai berdoa, syakar. Ya itu tambahan saya, saudara ya. Di kartu gak ada bahasa roh. Tapi hari itu mereka berdoa, tolonglah jangan, supaya kami ini jangan kena pemain bola yang itu. Dan junior yang mendengarkan ikut berdoa bersama-sama. Sampai kemudian mulailah pertandingan. Satu demi satu bola mulai diambil. Ketika satu bola mulai diambil, semua mulai berkata bye-bye. Sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu kapan-kapan. Semua bye-bye. Dan satu diambil oleh pemain yang lain. Dan yang diambil begitu senang. Kenapa? Diambil pemainnya yang bosok-bosok, saudara. Jadi mereka kalau kena pukul gak terlalu sakit. Dan semua sedih dan mulai merenung. Kenapa ya? Kok hidup mereka enak banget. Kita ini bisa kemungkinan loh diambil oleh pemain yang mengerikan itu. Sampai satu ketika datanglah pemain yang mengerikan itu. Bam, bam, bam. Dia kretek-kretek. Wah, dengan berotot dia datang. Dia ambil satu bola. Dan yang diambil adalah bola yang paling junior daripada yang lain. Maka semua senior bertepuk tangan. Yes! Rasain lu! Kamu kena pemain yang paling mengerikan. Sayonara, bye-bye, dia berkata. Yang junior ini mulai keringat dingin. Sudah mules mau keluar, gak bisa karena bola itu tidak ada bolongannya. Sudah bergulat semua di dalam. Sudah bingung, panik, gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa pasrah. Dia berkata, Tuhan aku serahkan rohku ke dalam tanganmu. Tidak ada bola, tidak ada roh, saudara ya. Jangan dianggap serius, bola gak ada roh. Tapi ketika itu sang pemain sudah siap dengan pukulannya. Begitu dilempar yang pertama, yang pemukul cuma diem aja. Strike. Ditangkap. Dia berkata, puji Tuhan. Ini mungkin orang kena stroke tiba-tiba. Aku diluputkan. Tapi kan kalau begitu harus 3 kali. Dibalikan lagi. Dan di lemparan yang kedua. Sang pemukul ini dengan lemparannya dia pukul. Bah! Begitu keras suaranya menggelegar satu stadion. Dan bola itu terpelanting dan berkata. Namanya film kartun, saudara ya. Sah-sah aja dia teriak. Terpelanting, tergulung. Dia mungkin kena burung dikit, kena burung dikit. Dia terpelanting begitu jauh. Sampai dia mendarat. Dia lihat ada kawasan perumahan kumuh. Dan waktu dia muter-muter ngerol-ngerol di atas. Waktu dia jatuh ke tanah, dia mental berkali-kali. Dia bisa lihat ada puluhan anak yang lari ngejar dia.
Dia berkata, habislah hidupku. Aku sudah babak belur begini. Habis kena pukulan terdahsyat. Bukan hanya cuma pasukan terdahsyat. Ini dia jadi bola terdahsyat. Pukulannya dahsyat banget. Dan setelah itu aku akan diambil oleh anak ini. Dan ada satu anak yang begitu kasar. Dia ambil bolanya. Dia lihat itu dan bola ini tambah menangis. Dan berkata, mampus aku. Habis ini aku buat lempar-lemparan. Anak kecil boh dilempar tong sampah. Dimasukkan ke lumpur. Atau mungkin dipukuli terus tiap hari. Habislah riwayatku. Pingin kempes tapi tidak bisa kempes. Pingin rusak kok ya tidak ada yang rusak. Saudara, dan dia berkata, ya sudahlah. Dan bola ini bercerita. Anak yang dapat itu tiba-tiba tidak pulang ke rumah. Kemana sah? Dia lari kembali ke stadion. Dia kembali ke stadion dan dia lihat sana bolanya menangis. Itu tempat yang bikin aku trauma. Kok aku kembali lagi ke sini? Dan begitu dia datang, pertandingan sudah selesai. Anak ini pintar, dia masuk ke ruang ganti pemain. Dan pemain baseball yang mengerikan itu lagi dieluk-elukan. Kenapa? Karena hari itu home run. Dan mereka mendapatkan kemenangan. Anak ini datang kepada pemainnya. Bola ini yang kamu pukul barusan. Bolehkah aku minta tanda tanganmu dong? Dan sang manajer yang dengar itu datang, dia berkata, tunggu. Kamu bilang ini bola siapa? Ya, ini bola dia. Beberapa menit yang lalu bola ini nyampe di perumahan saya. Dan saya dapatkan bola ini. Maka sang manajer buka petanya. Dia cek jarak antara stadion bola dan perumahan itu terlalu jauh. Dan dia berkata, ini adalah pukulan terjauh sepanjang sejarah kasti di Amerika. Dan hari itu manajer ini berkata, aku ganti kamu ya. Ini bola yang baru, tetap ditandatangani. Aku kasih kamu tambahan duit $50. Dan yang anak, ya cuan loh saudara ya. Dapat bola, tanda tangan, dapat duit, ya cuan. Dia terima. Dia berkata, oke, ditukarlah. Dan setelah anak itu pulang, manajernya datang. Tanda tangan dong. Bola yang ini tanda tangan. Dan ketika itu dia bawa pulang. Dia datang ke Hall of Fame. Tempat di mana orang-orang bersejarah. Tempat di mana barang-barang bersejarah berada. Dibikinkan rak kaca yang cantik. Dipajang, didudukkan di atas, ditutup. Dan sampai hari ini kalau saudara mau lihat bolanya, engkau harus bayar, saudara. Kamu harus bayar untuk masuk ke dalam, untuk melihat tempat-tempat bersejarah. Dan tertulis di situ, inilah bola yang dipukul terjauh sepanjang sejarah Amerika. Dan sampai hari ini saya nggak tahu masih ada atau enggak, karena film kartun nggak bisa semua dipercaya. Saudara, tapi halo, hari ini saya datang. Orang datang lewat, dia cuma berkata, hello, how are you, good morning, how are you. Dia akan cuma sapa. Dan dia bola ini berkata, enak ya, satu pukulan membawa hari ini aku sampai kepada tempat pembuat sejarah. Satu pukulan Tuhan dalam hidupmu bisa membawa engkau menjadi history maker. Satu pukulan dalam Tuhan dalam hidupmu bisa membawa engkau menjadi pencetak sejarah yang ajaib. Di hari ini saya berdoa, berikan pantat hidupmu buat Tuhan. Berkata Tuhan, silahkan. Lakukan apa yang kau harus lakukan. Karena dia tahu apa yang sedang dia perbuat dalam hidupmu. Ayat yang terakhir, boleh dimunculkan? 2 Korintus something, saudara ya, saya lupa juga. Oke, 2 Korintus 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita seperti bejana tanah liat biasa yang membawa harta yang mulia ini di dalamnya. Agar kekuatan yang tak terukur ini terlihat sebagai milik Allah, bukan milik kita. Meskipun kita mengalami segala jenis tekanan, kita tidak hancur. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Ada lagi, kita dianiaya oleh orang lain, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Kita mungkin terjatuh, tetapi tidak terpuruk.
Ini janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau ngalami tekanan apapun, kau gak akan hancur, saudara. Nanti kalian pulang dari tempat ini, kayak ngalami tekanan, ngalami crushing place. Jangan melo, oh Tuhan meninggal aku. Kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, Dia mendidik orang-orang yang Dia kasihi. Didikan Tuhan turun dalam hidupmu, artinya sebegitu besar kasih Tuhan turun dalam hidupmu. Dan percayalah, selama ada Tuhan, engkau pasti akan kuat. Saudara, tadi ketika Joshua altar call, ada saya lihat satu orang, saya nggak tahu apakah masih ada di sini. Tulisan belakangmu adalah, yang bertuhan pasti yang bertahan. Ada? Ada orangnya? Boleh berdiri sebentar. Oh, paling depan, puji Tuhan. Di sini mas, ya mas. Adabnya belakang aja. Faceless generation ya. Saya waktu saya lihat ini, saya berkata ini betul, saudara. Yang bertuhan pasti yang, sekali lagi, yang bertuhan pasti yang bertahan. Sekali lagi, yang bertuhan pasti yang bertahan. Kenapa? Selama ada Tuhan dalam hidupmu, Amen. engkau pasti tahan, saudara. Selama ada Tuhan dalam hidupmu, engkau unstoppable, Amen. engkau unbreakable, engkau unshakable. Kenapa? Selama ada Tuhan dalam hidupmu, engkau pasti bertahan. Ikut Tuhan tidak nyaman, tapi pasti aman. Dan saya sungguh berdoa, bangkit generasi yang tidak terhentikan. Thank you, thank you. Dan terakhir, poin yang terakhir, saya minta Kayla untuk berdoa buat setiap kita. Saudara, setelah kalian pulang dari tempat ini, kalian akan bertemu dengan lingkunganmu yang lama. Kamu akan bertemu dengan environmentmu yang lama. Tapi saudara, dengan siapa engkau bergaul itu menentukan. Kalau engkau bergaul dengan para pencemooh, Alkitab berkata, engkau akan juga menjadi pencemooh. Itulah kenapa sampai ada orang yang bahkan berkata, kasih aku tahu siapa kumpulanmu, aku kasih tahu masa depanmu. Kenapa? Dengan siapa engkau berkumpul, engkau akan menjadi orang yang sama. Saudara, engkau adalah seorang pewaris, amin. Engkau adalah pembawa lawatan, amin. Engkau yang akan membawa mujizat, engkau yang akan membawa kedahsyatan, kedaulatan Tuhan dimanapun engkau berada, amin. Maka bertemanlah dengan orang yang sama. Saudara, ada satu orang yang berkata, dia berkata sangat bagus. Dia berkata, if you want to be a lion, you must train with lions. Kalau engkau mau jadi singa, engkau harus berenvironment, engkau harus berteman, engkau harus dididik juga bersama dengan singa-singa lainnya. Saudara, engkau tuh keturunan singa dari Yehuda, bukan kucing dari Bekasi, saudara. Sekali lagi, engkau adalah keturunan singa dari Yehuda. Engkau bukan kucing dari Semarang, dari Manado, dari Papua, dari manapun itu. Engkau keturunan singa dari Yehuda. So if you are a lion, kalau engkau mau jadi singa-singa Tuhan, kau harus kumpul dengan singa-singa yang sama. Saya sungguh berdoa, nanti Kayla akan berdoa buat kita. Supaya apa? Engkau berani lepaskan kucing-kucing yang selama ini kau pegangi, saudara. Dan kau harus berani kumpul dengan para singa-singa. Supaya apa? Semua jadi tuntas dan genap dalam hidupmu. Dan saya berdoa sekali lagi, bangkit generasi yang punya reputasi kickback, saudara. NASA nyari astronot, gak pernah nyari orang yang sempurna. Dia gak cari orang yang paling pinter, dia gak cari orang yang paling kaya. Mereka selalu cari orang yang punya reputasi kickback. Apa itu? Orang yang pernah jatuh tapi bisa bangkit lagi. Kenapa? NASA yang bilang. Dia berkata, karena siapapun orang yang pernah jatuh dan bisa bangkit lagi, apapun yang dihadapi pasti bisa. Apapun yang dihadapi pasti bisa. Apalagi with God nothing is impossible. With God nothing is. Amen. Mari bangkit berdiri sekali lagi sama-sama. Oh.